Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan beberapa limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini, kita semua masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, termasuk umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan besok di hari Yaumul Qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tinggal menghitung hari, bahkan kita tinggal menghitung jam atau detik. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya tahun baru Hijriah. Di tahun baru Hijriah ini, marilah kita selalu menyambut dengan kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Dan tahun baru Hijriah ini ditandai dengan awal bulan yang dinamakan yaitu bulan Muharram atau bulan Asyura. Biasanya kalau orang-orang Jawa itu menyebut bulan Syuro. Nah, di bulan Asyura ini atau bulan Muharram ini, di tahun baru yang akan datang ini, nah itu banyak beranggapan bahwa di bulan Asyura atau Muharram ini, pada saat tanggal 1 Syuro itu beranggapan, banyak orang, masyarakat menganggap bahwa malam itu adalah malam yang sakral, menganggap bahwa banyak jin, setan, demit, bahkan itu di malam tanggal 1 Syuro itu semuanya keluar, bahkan menakut-nakuti. Akan tetapi tidak, itu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat menyukai bulan Muharram ini. Ada 4 bulan yang dicintai dan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah bulan Muharram. Jadi tahun baru Hijriah ini disambut dengan nama bulan yang namanya bulan Muharram. Mari kita bahas bersama-sama tentang penyambutan bulan Muharram ini, yang tadinya bulan Muharram ini atau bulan Asyura itu bulan yang menakutkan banyak masyarakat. Mari kita bahas secara Islam. Insya Allah setelah menyimak beberapa penjelasan-penjelasan ini, nanti bulan Asyura ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan di bulan Asyura atau bulan Muharram. Keutamaan yang pertama yaitu bulan Muharram adalah bulan yang mulia atau bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, banyak kejadian yang sangat luar biasa. Maka dari itu bulan Muharram ini berasal dari kata haram atau
pentidakbolehan atau bisa dikatakan suci. Kalau sudah suci berarti kan tidak boleh untuk dilakukan sesuatu yang sekiranya melanggar aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan atau diberi nama bulan Muharram? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melarang bangsa Arab itu untuk melakukan pertempuran atau pertumpahan darah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama awal tahun di bulan Hijriah ini dengan sebutan bulan Muharram atau Asyura. Selain itu, di bulan Asyura itu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya Nabi Ibrahim itu di bulan Muharram atau bulan Asyura. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh dan kaumnya menaiki kapal dan menemui atau menjumpai sebuah banjir yang sangat luar biasa, banjir yang sangat dahsyat. Nah, di bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Kemudian keutamaan yang kedua, bulan Muharram ini disebut Syahrullah atau bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah seluruh manusia untuk menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Yaitu dengan membaca istighfar, membaca kalimat tasbih, memperbanyak sholawat, dan membaca Al-Quranul Karim. Nah, di bulan Muharram ini adalah Syahrullah, bulan yang mulia. Tentunya semua amal ibadah yang kita lakukan pada malam itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga ialah bulan Muharram ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus sholati wa ba'dal faridati sholatul lail, yang artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, puasa apakah yang dilakukan setelah bulan Ramadan? Adakah puasa yang penuh berkah? Adakah bulan yang penuh berkah selain bulan Ramadan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu, berpuasalah di bulan Muharram, karena bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya lagi, ibadah apakah yang lebih utama setelah kita melakukan sholat 5 waktu? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu sholatlah malam atau qiyamul lail. Nah, dari hadis itu dijelaskan bahwa di bulan Muharram ini marilah kita berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10 di bulan Muharram ini. Kalau di tanggal 9 namanya adalah puasa Tasu'a. Kalau di tanggal 10 namanya puasa Asyura. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala seperti puasanya selama 1 tahun yang akan datang. Kemudian barang siapa yang bersedekah di bulan Muharram ini, 1 hari saja bersedekah, maka pahalanya diibaratkan kita bersedekah selama 1 tahun. Masya Allah, sangat luar biasa. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu tobat untuk semuanya, seluruh umat manusia. Maka dari itu di malam tahun baru nanti marilah kita memperbanyak istighfar,
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita gunakan malam 1 Syuro ini atau tanggal 1 Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Di tahun baru ini marilah kita awali dengan sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ada amalan-amalan yang harus dilakukan di bulan Asyura atau bulan Muharram. Yang pertama, amalan yang pertama yaitu salah satunya yaitu mengusap atau memberi sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim piatu. Kemudian amalan yang kedua yaitu menjenguk orang-orang yang sakit dan mendoakan supaya lekas sembuh. Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berziarah ke makam ulama-ulama yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendahului diri kita. Nah, sedikit amalan itulah di bulan Asyura. Sebenarnya masih banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat seluruh pemirsa yang dimanapun berada dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian sedikit tausiah ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga besar MI Ma'arif Mangunsari mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1444.